kebijakan fiskal Islam. Instrumen yang pertama yaitu zakat. Zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat merupakan sedekah wajib bagi seorang muslim yang dikumpulkan kepada amil zakat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Zakat sebagai salah satu pendapatan negara Islam yang digunakan sebagai pemerataan, walaupun hasil zakat tergolong sangat kecil dibandingkan dengan pajak. Akan tetapi zakat cukup membantu dalam perekonomian karena akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat membantu mendekatkan hubungan antara si kaya dan si miskin dan menghindari kesenjangan yang terjadi antara keduanya ataupun golongan-golongan lain yang membutuhkan. Tujuan zakat dipandang dari sudut pandang ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Untuk instrumen yang kedua yaitu wakaf. Wakaf dari pandangan hukum syara berarti penahan harta yang mungkin diambil manfaatkan. Kepemilikan objek wakaf dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang yang sudah diwakafkan tidak boleh dihabiskan, diberikan ataupun dijual kepada pihak lain. Dalam menunaikan wakaf bisa dilakukan dengan harta bergerak maupun tidak bergerak. Mazhab Maliki membuka kesempatan untuk melakukan wakaf dalam jenis aset apapun, termasuk yang paling likuid, yaitu dalam bentuk uang tunai. Instrumen yang ketiga yaitu jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayarkan oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Jizyah diambil dari orang yang non-muslim selama mereka tetap pada kepercayaannya. Namun apabila mereka telah memeluk agama Islam, maka kewajiban membayar jizyah tersebut gugur. Jizyah tidak wajib jika orang kafir yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayar karena kefakirannya atau kemiskinannya. Untuk yang keempat yaitu kharaj. Kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan non-muslim di wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah urs. Yang kelima yaitu ghanimah. Ghanimah adalah harta hasil rampasan perang yang berasal dari hasil memerangi orang kafir atau yang memusuhi Islam. Secara khusus, distribusi ghanimah sudah diatur dalam Quran surah Al-Anfal ayat 41. Dalam konteks perekonomian modern, ghanimah juga bisa berasal dari barang sitaan pemerintah akibat pelanggaran hukum, barang temuan, dan barang tambang. Dalam istilah lain, ghanimah dikenal dengan khums. Yang keenam yaitu unsur. Dalam hal ini, unsur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk biaya impor yang dikenakan pada semua pedagang
yang dibayar sekali dalam setahun dan berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki berbagai instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur kebijakan ekonomi dan mengelola penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Beberapa instrumen kebijakan fiskal yang digunakan di Indonesia antara lain yang pertama yaitu APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam satu tahun anggaran. APBN digunakan untuk mengatur anggaran pemerintah, termasuk alokasi dana untuk sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta subsidi energi dan pangan. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan pemerintah. Yang kedua, kebijakan pajak. Pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan pajak untuk mengatur tingkat penerimaan pajak dan mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan pajak yang digunakan meliputi pengaturan tarif pajak, pembebasan pajak insentif pajak, serta penindakan terhadap penghindaran pajak dan evasi pajak. Kemudian yang ketiga, kebijakan subsidi. Subsidi digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk memberikan dukungan keuangan kepada sektor-sektor tertentu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Di Indonesia, subsidi energi seperti subsidi bahan bakar minyak dan listrik, serta subsidi pangan seperti beras miskin atau raskin adalah contoh kebijakan subsidi yang digunakan untuk mengurangi beban biaya hidup bagi masyarakat. Yang keempat yaitu kebijakan hutang negara. Pemerintah Indonesia menggunakan instrumen hutang negara untuk membiayai defisit anggaran dan pembiayaan bangunan. Instrumen hutang negara yang digunakan meliputi penerbitan surat berharga negara atau yang disingkat SBN, kemudian obligasi pemerintah dan pinjaman luar negeri. Yang kelima yaitu kebijakan pengeluaran publik. Pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan pengeluaran publik untuk mengatur pengeluaran pemerintah pada berbagai sektor seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Pengeluaran publik juga dapat digunakan sebagai instrumen stimulus ekonomi dalam menghadapi situasi ekonomi yang menantang. Yang keenam yaitu kebijakan defisit anggaran pemerintah. Pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan pengendalian defisit anggaran untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen kebijakan pengendalian defisit anggaran meliputi pengaturan belanja pemerintah, peningkatan penerimaan pajak, serta upaya mengurangi pemborosan dan korupsi. Yang terakhir, kebijakan transfer keuangan. Transfer keuangan digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mengalokasikan dana
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ataupun kelompok masyarakat tertentu seperti dana desa dan dana bagi hasil sumber daya alam. Transfer keuangan digunakan untuk meratakan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.